Pandangan tentang konten kreator di Asahan seperti apa? Mas. Fake mas. Why man? Pasti juga bakal sadar apa yang aku sampaikan. Secara publik Anda menantang seperti itu Iya. kepada mereka. Gak usah jauh-jauh sih mas. Dari masalah endorse atau apa gitu kan. Dari semua kehidupan juga masalah uang itu memang udah salah satu. Bisa tanya sama tim aku nih. Ini bukan aku membela diri aku ya. Kalau aku memang dapat yang segitu, gimana caranya kalau teman-temanku yang lain juga dapat yang setara sama aku? Udah kalian main video ini cuma main tembak view gitu. Apa sih gunanya sih gitu. Berarti kan nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Enggak, ini memang benar sih mas, memang benar. Aku yakin juga bisa kupastikan kalau memang orangnya tokoh utamanya juga yang dia gitu. Iya ya. Semua konten kreator di Asahan itu fake. Fake sih. Semua. Sibli Alaidrus, welcome ya di podcast aku pada malam hari ini, di YouTube aku. Sibli ini merupakan konten kreator pertama yang aku undang di podcast ini. Wow. Dan yang paling terkenal di keluarganya. Gimana kabar Sibli? Alhamdulillah baik mas. Sibli Alaidrus ya. Gimana kira-kira kesibukannya? Ya kesibukannya masih ngantor lah mas. Masih ngantor ya? Masih jadi konten kreator? Kebetulan kita lagi vakum. Lagi vakum. Oke, jadi kemarin itu kamu buat IG story mengumumkan bahwasanya kamu itu vakum dulu dari dunia kreator. Benar. Apa alasan Anda? Apakah Anda sudah muak dengan dunia kreator ini atau pengen ya pokoknya apa alasannya? Sebenarnya gimana ya mas? Karena terlalu banyak beban hidup, kadang beban hidup gitu kan. Kadang kita juga nggak nyatu sama tim. Nah, itu bisa jadi. Apa hubungannya beban hidup sama tim? Gini, jadi kalau menurut aku ya, kalau dari aku sih kadang aku ada titik jenuhnya. Oke. Nah, titik jenuhnya dalam artiannya kan aku kadang kan punya kesibukan di satu sisi aku punya kesibukan dan di satu sisi lagi aku punya tim gitu. Jadi dalam artiannya kan aku kan nggak bisa kadang kan untuk mengontrol ya gitu kan, untuk membalance namanya. Tapi kamu kan biasanya kan mainnya itu per tim atau per orang? Kadang aku juga bisa main sendiri, tapi di balik itu semua kan kadang kan kita juga butuh tim. Kadang kan juga harus ada yang megang kamera, ada yang megang kamera 2 gitu kan. Jadi sekarang itu berhenti main Fitgram alias vakum karena jenuh gitu. Jenuh satu. Terus yang kedua ya kita ngantor mas. Ngantor. Tapi kan bisa dibagi waktunya ngantor nanti sekian jam. Kadang kan kita juga ada tunggakan di kantor. Jadi kita sering lembur. Hari Sabtu juga masuk, hari Minggu juga masuk kantor. Jadi itu yang ngebuat kamu itu harusnya vakum dari Fitgram. Itu bukan jenuh namanya berarti. Sibuk berarti namanya itu. Ya itu juga ada juga sih mas. Kejenuhannya sih kadang kan kita gitu-gitu aja gitu kan. Kadang nggak ada tantangan yang gitu mas. Emang tantangan yang gimana yang Anda maksud itu? Gini. Kalau dulu aku ya, ini aku bukannya apa gitu. Dulu aku juga punya teman, salah satu selebgram kisarnya ini namanya. Oh, selebgram ya? Ya, selebgram. Kenapa Anda mengatakan dia selebgram? Emang tolak ukurnya followers selebgram tuh berapa gitu? Gini mas. Kalau menurut aku sih dia juga bisa dikatakan selebgram. Kenapa aku bisa bilang? Kenapa seperti itu? Karena di satu sisi juga dia juga bisa editingnya juga cukup bagus gitu. Jadi kalau orang yang udah pandai editing selebgram gitu. Aku juga gitu dong berarti. Aku pandai ngedit. Aku juga selebgram bu berarti. Gak gitu. Jadi dia juga di satu sisinya juga dia bisa ngedit dan satu sisinya lagi dia juga banyak fansnya gitu. Gitu. Dia juga bisa menghayati sih kalau menurut aku. Menghayati ya. Nah, jadi kalau dulu itu aku main Fitgram itu jadi aku kayak macam berpacu lah gitu. Udah berapa lama main Fitgram? Aku sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti kalau misalkan ini 2020, sekarang ini video di record ya. Berarti 2018 ya, 19 ya? 2018. 1 tahun bermain Fitgram. Awal mula bermain Fitgram itu sendirian, bareng tadi selebgram itu atau gimana? Aku dulu waktu main Fitgram mas sama Udin. Ari. Oh namanya Udin ya gitu. Dia sekarang udah di Malaysia. Oke. Udah kerja gitu. Dulu kami juga
Berdua mainnya Mas di awal. Berdua aja gitu. Iya, berdua aja. Jadi dia yang ngamerain, kamu kita yang dulu pakai acting. kamera Mas, pakai kamera handphone. Oke, Gitu. iya. Jadi kita tuh ngeditnya itu gak dari Adobe Premiere atau Iya. biasanya kalau yang untuk yang mungkin standar-standar ada Filmora standarnya lah, Filmora gitu ya. Filmora gitu. Kalau dulu kita tuh buat Fitgram itu kita mainnya dari editingnya itu InShot. Apa itu, Jadi Mas? di saat Oke. kita buat video di situ kita langsung edit. Langsung edit. Siapa yang edit waktu itu? Ya aku terutama. Berarti pandai ngedit juga ya kan. Waduh. Tapi aku sempat ngelihat kamu itu main Fitgram nggak bareng siapa-siapa. Kamu sendirian gitu, main di depan komputer waktu di hotel kemarin tuh aku tengok ya. Ya, gitu aja gitu. Berarti kan sebenarnya awal mula terjun ke Fitgram ini memang tim, lama-lama sendirian gitu. Terus lama-lama tim lagi gitu. Tim lagi. Sebenarnya sih Mas, kalau dari aku sih lebih enakan kita punya tim. Kenapa gitu? Karena kalau kita punya tim itu kan kita nggak punya pikiran kita itu kan nggak di situ-situ aja. Jadi kita kan bisa bertukar pikiran. Tapi kan terkadang ada sih orang yang punya tim tapi ya pasti ada kebentrokan Ya, pasti. gitu, ada selek, tiba-tiba bikin grup terus ada yang keluar gitu. Itu biasa. Pernah ngalamin juga? Ya, semua orang yang pernah main Fitgram itu mau di kisaran, mau di asahan, mau di luar atau apapun itu semua pasti bakal juga ngerasain apa yang tim yang juga Termasuk di yang- tim kamu sendiri gitu. Ya. Emang apa sih yang terjadi di tim Anda? Kalau dari kita sih kadang kita berbagi kerja gitu. Berbagi kerja, oke. Kerja part time misalkan kita dia mau ngambil kamera atau apa. Kadang kan juga ada apa namanya itu ya? Semacam kecemburuan lah misalkan, iya kan. Aku lah main lah gitu, masuklah dalam frame gitu. In frame ya, oke, terus? in frame gitu. Oke. Kadang kan ya udah masuk. Kalau aku sih Mas, aku netral aja. Kalau dari aku ya, kadang juga ada dari teman-teman yang lain sih. Kadang ih ngapain sih dia masuk gitu kan? Dia juga biasa-biasa aja gitu kan. Ya itu juga terjadi Mas. Pasti ada gitu Bisa ya? tanya nih sama kamera aku nih Mas. Sama Oh, itu kameramen di depan ya. Nah, sekarang dia udah beda alur. Oh, beda alur ya. Waduh, udah beda akhlak sekarang ya, Bu ya. Iya. Oh, berarti dulu itu gantian ya, kadang yang Iya. kamerain kamu, kadang ke dia, kadang siapa gitu ya. Kadang ya namanya Mas kalau kita tim itu ya biasa sih Mas. Kalau dari aku sih wajar-wajar aja sih karena di dalam tim itu kan gak semua satu pikiran sih Mas. Enaknya jadi konten kreator Fitgram itu apa sebetulnya? Sebenarnya kita kalau kita jadi seorang kreator itu kita bukan apa ya Mas, banyak kenalan kita bisa buka channel atau kita bisa nyari kerabat-kerabat yang lain gitu. Itu juga termasuk salah satu fungsi dari kita jadi seorang kreator sih kalau menurut aku. Oh gitu, jadi menurut kamu itu memperbanyak relasi Iya, kemudian memperbanyak ya. relasi itu pasti. Untuk Itu tujuan number one. cari uang pasti ada nggak ya? Tujuan untuk mencari uang Mas sebenarnya kalau aku sih Mas, kalau dari aku sendiri sih aku nggak bisa tanya sama tim aku sama orang itu gimana gitu. aku orangnya. Iya. Berarti si Bli ini orang yang tidak terorientasi dengan uang Nggak, gitu nggak. ya. Kalau saya memang nggak bisa saya tanya sama tim saya. ya Apakah waktu- benar itu ya? Si Bli tidak mengorientasikan uang atau jangan-jangan? Iya, tapi ya aku percaya gitu kan. Seorang si Bli gitu loh ya. Terkenal, kemudian di mana-mana ada tayangannya kalau bikin video banyak ya kan. Terus juga banyak job endorse segala macam di IG story gitu ya. Tapi sekarang itu lagi musim banget ya buat IG story tapi promosiin orang. Jadi kadang ada juga kita bantu teman, namanya teman kan minta tolong untuk endorse, tolonglah endorsein makananku gitu. Ya udah aku juga ngebantuin. Berarti kadang-kadang ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Kalau bayar tuh jarang sih Mas. Jarang yang Kalau bayar. dari story aku nggak pernah minta tuh Mas. Tapi ada yang bayar. Dia sebenarnya bukan berbayar sih. Jadi kita ngendorse barangnya itu dikasihkan ke kita. Udah bang. Nah ini Oh, makanan. berbentuk barang itu gitu, bukan Makanan uang itu gitu. ya makanan itu udah untuk abang. Ya gitu. Kadang aku juga segan gitu Mas. Udahlah aku bayar nih. Gue bilang gitu. Udah nggak usah nih. Nah kasih kadang 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang keluarga kasih. Oh gitu. Tapi kan gini ya, kalau misalkan aku lihat Instagram kamu kan followersnya 3 ribuan Ya, gitu ya. Sementara kalau misalkan kita lihat banyak yang lain itu Instagramnya followersnya ada yang 20 ribu, ada itu. Yang 18 ribu juga ada yang berapa ribu. Kenapa kamu sering dapat endorse ketimbang mereka-mereka yang punya banyak followers? Sementara kalau diukur-ukur selebgram itu kan setahu aku nih ya, dia followersnya itu udah yang luar biasa. Seperti halnya mungkin kalau misalkan perempuan
itu udah bisa lah gitu kan dikatakan selebgram. Iya. Tapi apakah sering nggak dapat julukan selebgram dari orang-orang? Ya Mas, kalau kita jatuhnya ke konten kreator ini ya biasa, kita pasti bakal juga dapat julukan seperti Selebgram, itu. nyaman nggak dengan julukan selebgram? Tergantung sih Mas. Jadi kalau kita kan bisa tahu sih nada-nada orang tuh yang kayak gimana misalkan. Oh misalkan "Woi, selebgram tandanya gitu. berarti Tandanya kan memuji berarti atau mencela? Memuji untuk mengutuk gitu. Tapi pernah nggak kayak gitu? Ya, itu biasa sih Mas. Kalau sekarang nggak dipanggil selebgram sekarang Mas. Jadi apa? Buaya terhormat. Buaya terhormat. Sesuai dengan nama Twitternya ya. Ngomongnya soal Twitter ini, aduh, lagi musim sekarang tuh Twitter di capture ya kan, dibikin di Twitter, di capture, masukkan ke WhatsApp story sama IG story. Apa pentingnya itu sebenarnya? Oh, sebenarnya. Karena banyak banget itu yang sempat ada apa sih pentingnya buat kayak gitu kan? Sebenarnya gini Mas. Kalau dari aku, kenapa aku buat misalkan aku buat posting di Twitter, ya kan? Aku masukin nih postinganku di Twitter. Aku juga ngeditnya dalam artiannya kan aku edit nih, potong misalkan aku capture lah ini kan. Cek gitu kan. Terus aku capture, terus aku potongnya aku masukin ke Instagram. Kenapa aku buat kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Karena aku bakal narik orang-orang yang di dalam Instagram untuk masuk ke Twitter kamu. Masuk ke Twitter. Dan sekarang hasilnya aku jadi diblokir. Aduh, itu yang benar Mas. Jadi emang aku punya Twitter itu sebenarnya aku udah dari dulu. Dari dulu aku punya Twitter tahun 2012. Wow, 2012. 2012 aku udah main Twitter. Kebetulan waktu itu aku followers aku udah 1000. Followers 1000? Udah 1000 Mas. Oh, banyak banget. 1000. Udah 1500 gitu. Oh, di mana followersnya? Itu kita memang dari dulu itu memang udah main itu Mas. Gak ada beli kemana-mana. Zaman sekarang itu ya, apa-apa kalau banyak followers pasti beli. Iya, tapi aku kenapa ya? Mental orang seperti itu gitu. Oh, dulu nggak beli. Oh, dulu belum ada beli ya? Gitu. Jadi kita punya, aku ingat. Jadi tahun 2012 aku main, 2013 kami kayak macam kejar-kejaran followers lah. Jadi kita tuh punya kayak macam suatu program gitu. Program apa itu? Programnya kayak macam kita masuk ke website nih. Klik ini, nanti kita bakal dapat 10 followers. Oh, kayak gitu. Klik, tek, gitu. Iya. Itu asli followersnya berarti. Iya, kadang ada juga yang aktif, kadang juga ada yang non aktif. Twitter lah kan kadang-kadang ada yang nggak main, kadang-kadang ada yang aktif gitu. Terus sampai sekarang Twitternya udah berapa followers? Gini Mas, kebetulan kan aku semalam itu kan udah naik nih, signifikan bagus loh. Udah naik 200 gara-gara aku naik ke sana sini. Banyak juga yang ngenaikin, misalkan aku post, terus dia juga kadang kan nge-tag nama aku kan, ih bagus nih bang kata-katanya, ya udah post lah. Kadang aku juga kayak gitu. Jadi misalkan aku naikin lah ini kan story terus gitu, rupanya aku buka lah nih Twitter aku. Buka Twitter aku yang lama, kok ini kok postpone gitu kan. Jadi apa tuh namanya, kayak macam diblokir lah gitu. Dia kayak terban atau gimana? Dibatasi Mas akunnya. Jadi aku udah dibatasin akun. Aku padahal nomor telepon itu nomor handphone aku. Masuk nomor handphone aku masukin kok gak bisa, sorry file gitu. Oh gitu ya, berarti gagal ya? Gagal sih, tapi aku buat baru lagi. Dan sekarang udah berapa followers? Udah sekitar 100-an lah. Dari yang semalam 1000, sekarang 100 ya. Mengulang lagi loh Mas. Berarti kamu menjual kata-kata kamu di Twitter, kemudian di capture, disebarkan di mana-mana gitu ya. Berharap mungkin ada akun besar yang nge-repost capturean kamu, akhirnya banyak itu yang ngunjungin profil kamu, dan akhirnya orang tahu kamu buaya terhormat. Sedap. Oke, jadi gini ya, sebenarnya tujuan aku ngundang kemari itu adalah untuk ngobrolin seputar konten kreator khususnya di Kabupaten Asahan. Ya, you know lah ya kan. Zaman dulu itu masih dibilang belum ada lah konten kreator ya. Dan sekarang itu kayaknya baru-baru aja ada kabar yang mengatakan bahwasanya ternyata ada konten kreator pertama di Kisaran. Dan itu namanya apa yang Anda pikirkan tentang itu sih, Beli Aledrus? Sebenarnya memang benar sih Mas. Benar. Kalau lihat dari anak-anak muda sih, ya memang dia sih kalau aku. Aku yakin sih memang dia konten pertama sih. Tapi aku nggak tahu ya. Kalau dari aku sih lihat dari mana asal mulanya? Maksud dari mana tuh analisisnya segala macam sehingga mengatakan dia mungkin aku lihat dari Aslan Fitgram. Mungkin aku lihat dari Aslan Fitgram karena apa tuh namanya? Aslan Fitgram tidak ada menyatakan dia konten kreator pertama. Iya. Kalau dari aku. Tapi juga orang-orang yang setelah aku tanya sama aku, kayak misalkan aku tanya-tanyakin sama yang lain, siapa sih konten pertama yang di Asan nih? Ya aku gitu ya. Sementara kalau kita ngelihat ya bahwasanya ini aku pribadi gitu ya. Aku buat konten misalkan
konten feedgram, konten YouTube itu dari tahun 2013 loh. Dari tahun 2013. 2013 dan itu masih ada rekaman filenya dan masih ada akun YouTubeku yang lama. Itu aku buat kayak sebuah film tentang pindah rumah gitu kan. Jadi dia kayak horor gitu. Oh gitu. Nah, terus kemudian juga waktu kemarin di tahun 2000 berapa aku lupa waktu masih siaran di Radio SAS buat konten juga gitu. Jadi sehingga ketika mengatakan ada yang mengatakan si Anu konten kreator pertama gitu kan. Tapi lihat track record tahunnya gitu itu masih duluan konten aku loh. Oh gitu. Artinya aku bukan pengakuan gitu. Ini bukan pengakuan, Bu ya. Artinya ini kita ini bukan pembelaan, bukan. Ini penyataan karena ada datanya gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Tapi mungkin kalau positif aku mungkin kenapa ini dikatakan the first content creator mungkin karena di feedgram itu dia yang jor-joran awalnya gitu. Sehingga akhirnya orang menganggap oh gitu kan. Tapi sekarang dia kayaknya udah vakum lah. Oh, iya gitu, Mas. Nggak tahu lah kenapa. Itu urusan dia lah gitu ya. Iya, itu katanya sih kalau sama aku sih hilang kameranya. Hilang kameranya? Hilang kameranya. Tapi dia balik lagi sih, Mas. Itu gimana sih Sekarang balik lagi? Gini loh, bukan kameranya yang balik lagi, dia yang kembali lagi gini gitu. di dunia. Tapi dia nggak ada ngomong kemana-mana kalau kameranya hilang. Ya namanya kan kita dekat gitu, Mas. Pernah juga sharing gitu kan. Kenapa nggak main lagi gitu? Iya. Aduh bang, hilang kamera bang. Loh kok hilang? Ya, nggak tahu lah bang. Naasnya katanya. Itu kameranya kamera DSLR atau mirrorless ya gila ya hilang ya. Hilang di kos-kosan. Yang di kos-kosan. Waduh. Kadang kan mas teman-teman kita ini kan punya kegelapan masing-masing. Iya jangan kan teman dekat. Kadang di keluarga aja ada gitu loh. Di keluarga sendiri tuh ada yang horor. Gitu. Iya. Udah mau raya gini banyak tuh. Iya, apalagi mau raya-raya gini. Banyak banget keluarga yang menghubungi, nanya kabar gitu. Apa kabar gitu. Ada pegang uang sedikit. Aku lagi di SPBU nih. Gitu ya. Itu keluarga namanya. Itu penipuan yang dipenjara. Jadi menurutnya si Bli nih, pandangan tentang konten kreator di Asahan seperti apa? Mas, gimana ya? Ini sebuah pertanyaan yang cukup luas sekali, kompleks sekali, yang harus Anda jawab di sini. Gini. Jawaban Anda menentukan channel ini seperti apa nanti ke depannya. Kalau dari aku sih, Mas. Aku yang udah turun di kreator di Asahan ini fake, Mas. Konten kreator di Asahan itu fake. Fake is palsu. Palsu, Mas. Why? Jadi why, man? Kalau dari aku sih, kenapa aku bisa bilang fake sama konten-konten yang lain gitu? Karena mereka nggak ada ngedukung sama sekali. Kenapa aku bilang kayak gitu, Mas? Kenapa? Dari satu sisi aja mereka nggak pernah ngajak kumpul atau apa gitu. Ayo kita main gitu, bertukar pikiran. Satupun nggak ada yang ngajak kumpul. Ada gitu. Bukan berarti aku juga pernah juga sih aku juga ngajakin yang lain, Mas. Jangan salah gitu. Aku juga cari teman yang lain gitu. Bukan berarti aku juga di dalam timku aja, enggak. Karena aku juga narik orang-orang yang memang betul-betul juga punya talent gitu kan. Sekarang gitu. Tapi aku memang kecewa sama orang Asahan ini. Kalau konten-konten Asahan ini ya itu satu. Kenapa aku bisa bilang fake? Ya, fake. Itu memang benar. Karena itu. Terus yang kedua karena uang sih kalau aku. Kenapa dengan uang? Gak usah jauh-jauh sih, Mas. Dari masalah endorse atau apa gitu kan. Dari semua kehidupan juga masalah uang itu memang udah salah satu nomor satu sih. Misalkan nih, Mas. Oke. Ini mamamnya nih, aku buka-bukaan nih. Oke, buka aja semuanya. Buka-bukaannya. Ya, buka semuanya di sini. Buka kameraku. Buka kamera, buka lightingnya semua sini. Ya bubar. Oke. Ini aku buka-bukaan nih. Misalkan nih, mamamnya. Iya, udah maafkan nih. Tadi maaf mulu. Oke. Misalkan kita main endorse nih, dapat nih endorse, ditarik nih sama PT atau apa segala. Oke. Ya kan? Perusahaan lah ya. Perusahaan. Dapat nih kita 1 juta. Ya kan? Dapat kita 1 juta. Yang paling besar siapa? Kamu menurut Mas? Ya marketingnya lah. Marketingnya manajernya lah. Manajernya di mana? Manajernya tadi yang dapetin iklan itu. Yang dapetin iklan itu. Karena ya pasti ada komisi di situ. Komisi manajernya dalam artinya gimana? Manajer tuh leadernya. Ini kok aku yang nanya sih jadinya? Ini kok jadi aku yang nanya? Ya kan kamu nanya ke aku gitu kan. Oh iya. Emang menurut kamu siapa yang paling besar? Kameramennya? Gini. Kalau dari aku sih bisa tanya sama tim aku nih. Ini bukan aku membela diri aku ya. Kalau aku yang dapat yang segitu, gimana caranya kalau teman-temanku yang lain juga dapat yang setara sama aku? Kan nggak bisa, kan 1 juta.
Kenapa sejuta? Ya kan kamu 500.000, yang lain cepet-cepet. Gak bisa mas. Kalau aku nggak kayak gitu orangnya. Serius. Jadi Misalkan kita nih dapat 500, iya kan? Iya. Dapat kita, nah kasih 500 sama PT atau apa segala, hantu bego. Jadi kita dapat nih 500, aku tanya nih sama tim-tim yang lain, ku kasih uang gue. Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Terus yang lain gimana? Ya udah bang, gimana baiknya? Ya udah kita ratakan aja. Gimana caranya kita ngerasain bareng-bareng gitu. Terus timnya pasti terima lah gitu ya? Terima, pasti terima mas. ya? Ya pasti terima. Anda yang nggak terima berarti? Ya enggak, aku juga terima juga. Nggak terima juga berarti? Ya terima juga. Terima juga? Ya terima lah. Terima bahwasanya kamu nggak terima kalau dikasih sekian, rata? Wah, ya seharusnya kita harus ngerasain bareng-bareng. Dapat lah kita 1 juta. Iya. Dapat 1 juta. Timnya ada 5. Oke, 5 orang. Ada 5. Gimana mas? Kok menurut mas pembagiannya? Kalau menurut dari mas aja? Kalau di kami ya kan, kalau misalkan aku pribadi pengalaman aku di Fitgram memang secara manajemen ya kan, Oke. manajemen itu mendapatkan persen ya, seperti itu. Nah, seperti itu dan itu kami terima dan sampai sekarang berjalan gitu, karena memang seperti itu regulasi yang ada di situ. Berarti kesepakatan. Ada kesepakatan, iya. Karena di awal kami bikin kesepakatan. Gimana kalau gini? Kalau enggak ya enggak, iya. Akhirnya dibuat kesepakatan, oke, jalan sampai sekarang. Iya. Terus tim Anda bagaimana? Kalau kami sih mas, memang betul. Jadi kita buat tim itu kita kesepakatan bersama. Misalkan nih, gimana nih cara pembagiannya? Aku bilang gitu. Endorse misalkan kita masukin endorse. Gini aja bang, kalau kami sih dari dalam tim kami, misalkan kami dapat 1 juta atau 2 juta misalkan gitu, itu kami sisihkan. Misalkan kami dapatnya 1 juta 2 juta gitu kan, misalkan kami separuhnya entah apa kita mau beli makan atau apa, misalkan kita lagi shoot gitu kan, kita beli makan, ayo beli makan ya, kita pakai uang itu gitu. Jadi separuhnya lagi kita bisa beli alat gitu. Jadi kan alat kita bisa nge-upgrade gitu. Jadi maksudnya gini ya, uang yang saat itu ada dibikin langsung untuk makan untuk saat itu juga gitu maksudnya? Ya juga sih. Maksudnya ya, untuk pas lagi produksi ada pengeluaran di situ ya. Dan mereka sepakat dibagi. Itu di awalnya emang ada kesepakatan nggak? Ya ada kesepakatan. Gimana nih uang sama aku nih bisa nggak kita keluarkan? Terus kalau ada kesepakatan kenapa pecah? Kenapa bisa seperti itu kejadiannya? Oh enggak, kami kalau di dalam tim enggak pecah gara-gara uang. Bukankah dulu nama tim Anda dulu itu apa? Mumpung Muda Fitgram ya? Mumpung Muda. Tapi kan sempat ada sempat ada kejadian kalian itu sama collab. Iya kalau nggak salah namanya itu ya. Oh gitu. Waktu kemarin itu ada ajang lomba video sama pemuda tuh bersatu. Oh gini mas. Kalau aku dulu kan nggak main sama pemuda. Di awal kan aku nggak sama pemuda. Belum masuk situ. Belum. Oke, belum masuk situ. Belum masuk. Oke. Jadi aku nggak tahu menau tentang apa orang itu gitu. Oke. Jadi aku nggak tahu apa problem orang. Tapi kan setelah itu kan pasti ada teman-teman yang cerita gitu kan, bang kami begini, pasti ada. Ya gitu. pastinya lah mas. Apa itu ceritanya? Itu yang buat aku penasaran. Kalau aku sih mas gini sih, aku netral aja gitu. Jadi sama aku juga netral ya. Netral aja gitu. Jadi aku nggak bisa nyalain si tim A, aku juga nggak bisa nyalain si tim B gitu kan. Tapi aku juga bisa menilai gitu kan, oh kayak gini, oh yang ini kayak gini. Kayak gini gimana? Gini loh mas, itu kan kalau uang ini sih mas, ini kan apa kali sih? Apa namanya? Agak kejam gitu mas. Kalau masalah uang ini memang kejam, walaupun 10.000, 20.000 itu mas, itu kejam. 2.000 aja kemarin bacok-bacokan loh. Bacok-bacokan kan? Di Kalimantan, Di Kalimantan kan, nggak ada otak. Dasar mantan emang gak ada otaknya ya. Oke, terus kalau masalah uang ini kan kayak mana sih mas? Apa kali sih? Iya sekarang intinya itu kenapa? Apa gara-gara uang 10.000 pecah kemudian? Kalau dari aku sih dengar cerita dari kabar orang itu ya gara-gara masalah finansial sih, masalah keuangan itulah. Dengar cerita dari tim yang sekarang ini. Iya, dengar kayak mana sih cara pembagian kalian gitu. Dan ternyata pembagiannya itu ya apa gitu loh? Aku ketawa nggak ngerti loh. Pembagiannya nggak merata berarti? Iya. Atau ada yang dapat banyak? Kalau misalkan itu aku nggak tahu menau sih mas. Tapi memang di ngambil garis tengahnya pembagiannya itu nggak merata. Nggak merata ya. Jadi bukan nggak merata sih. Kayak atau nggak dibagi? Nggak stabil. Nggak stabil? Gimana sih? Berarti jarang dapat endorse dong kalau gitu. Nggak ada kesepakatan gitu mas.
Nggak ada kamu gabung aja kesepakatan. gitu ya, gabung aja, sih. ya udah mau aja gitu Iya. kan. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa kok bisa itu terjadi gitu. Ya itulah makanya kenapa terjadi, karena kenapa tidak ada di awal ngebuat kesepakatan gitu loh. Kalau memang dibagi rata, semua harus sepakat gitu, Iya, baik manajer, sebenarnya baik anggota, kameramen gitu. Sebenarnya sih kesepakatan bersama sih Mas kalau menurut aku. Gitu ya. Kesepakatan bersama. Aku ada agak pegal ya. Oh nggak apa-apa, angkat kaki aja, angkat kaki dari sini. Agak pindah lagi gini kaki gue. Oh pindah iya. Udah berapa lama struknya Bu? Tiga bulan lah. 3 bulan ya. ini kayaknya aku sih kayak seakan-akan aku ya yang orang. Enggak mesti gini loh. Soalnya kan kamu kan yang sekarang menaungi tim yang kemarin berkonflik ya kan. Pasti kan teman-teman ada cerita ke kamu detailnya. Masa seorang manajer nggak tahu sih problem anggota seperti apa gitu ya. Minum lah aku. Minum dulu minum. Biar nggak Kita masih ngomongin yang itu loh. Masih banyak lagi yang pengen kita ngomongin. Kita masuk fase kedua ya. Setelah oke lah katakanlah itu nggak jelas ya kan. Aku juga nggak terlalu ambil pusing dan juga ya nggak peduli lah gitu kan mereka lah gitu. Nah kemudian Hasan Fitgram itu pernah ngebuat konser amal di Warkop Pangkalan dan waktu itu Hasan Fitgram bersepakat kita minta tim dari itu ada yang aku rasa itu masih satu tim gitu kan. Ada pokoknya banyak lah itu kan. Nah yang anak TikTok sekarang. sekarang ada TikTok. Tinggal di mana? Di Wuhan. Ustaz Pyongot deh. Nanti kita undang di sini ya. Nanti kita undang anak TikToknya. Kalau misalkan dia udah 100.000 followers. Udah janji ya Mas. Janji. Tapi nanti takutnya dia nggak janji. Iya. Dia pula, gimana? Nggak bisa jumpain sibuk jumpa fans. Udah 14.000 lah agak susah. Agak susah ya. Dan jemput dia pun agak susah. Susah. Dia harus pakai followers kamu harus lebih tinggi daripada dia supaya bisa jemput dia. Ya mau main TikTok gua. Oke, terus itu gimana? Oke, kan gini, konser amal kita nunjuk yang saat itu mungkin kita masih pikir dan teman-teman editornya itu ya masih pada gabung di situ ya kan. Siap. Yang aku dengar sih, aku juga nggak tahu gimana ya. Yang aku lihat sih di konser amal itu aku ngelihat ada kejanggalan. Kenapa? Karena di situ acara itu kan dibuat sebagai talent untuk sulap. Terus kenapa juga ngerekam video, yang ngedit segala macam. Terus kerja teman-teman lain gimana? Aku cuma tahu itu di lapangan yang ngerekam, yang ngamera, yang ngedit, tiga-tiga. Kalau dari aku sih Mas, itu aku kurang paham sih Mas. Nggak tahu juga. Nggak paham. Jadi untuk apa saya mengundang Anda kemari? Enggak, jadi gini. Kebetulan kan aku sama Mumpung Muda itu waktu di dalam konser amal kami nggak dekat Mas, sama sekali nggak dekat. Justru aku sama juga nggak kenal gitu. ya di saat itu. Malah aku juga nggak kenal di awal. Malah kenal gitu doang gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin aku harus undang yang lain juga nanti untuk memberikan keterangan soal itu Bisa. Mungkin pihaknya langsung aja Bisa undang siapa Mas? Oke, nanti kita bakal undang ya. Buat teman-teman yang nggak tahu itu apa, itu sesosok pemuda berkelamin laki-laki yang masih sekolah. Dia itu editor yang mungkin kenamaan di kisaran. Oke ya, konten kreator itu fake di Asahan. Berarti Anda mengatakan semua konten kreator di Asahan itu fake? Fake sih. Semua? Nggak semua. Tapi memang rata-rata kebanyakan semua. Di 75 lah. Persen. 7 dari 10 wanita sih. Memilih untuk gondrong. Yang gitu sih. Sebagian besar berarti. Sih gini Mas, kadang dia juga ngomong di depannya bagus gitu, kadang juga ngasih support, tapi di belakang apa gitu. Oke. Itu benar, itu kejadian loh Mas. Kejadiannya gimana itu? Kejadian misal gini, ini aku nggak bisa ngasih tahu orangnya gitu, ini nggak boleh. Tadi baru tanya gibah juga Bu. Misalnya gini, dia juga, ayo berjuang gitu, buat lagi yang lebih bagus lagi bang gitu. Ini kayaknya bagus nih bang, diangkat terus bang. Kayaknya kisah romantis abang juga bisa mengangkat gitu, kisah-kisah nyata pun juga bisa angkat. Tapi apa di belakang kayak mana? Di belakang dia mengatakan Anda itu adalah tembak piunya dia tuh. Tembak piu. Gini. Kalau aku sih Mas, aku jujur nih, ini jujur aku di depan kamera ya Mas. Oke. Ini jujur. Kalau aku sih, memang aku terus terang, memang aku juga di awal memang tembak gitu. Jauh dikit dari mikrofon. Oke, di awal memang nembak. Gak boleh dekat-dekat ya Mas. Dekat-dekat ntar nanti aku yang peka. Oke. Ntar jadi sayang ya. Jadi di awal-awal tembak followers. Tembak followers. Tembak
viewers juga. Tembak viewers. Oke, jadi si Bli itu jelas ya di Tembak awal nembak viewers. followers, nembak viewers, nembak likers. Enggak munafik saya, Nggak Mas. munafik. Nggak munafik. Oke. Itu Si Bli mengakui hal itu ya. Enggak munafik. Berarti kemarin waktu ada insiden di lapas kopi, Anda juga termasuk orang yang nembak followers, Nggak. nembak viewers. Kalau itu aku enggak. Lillahi ta'ala sumpah ini belum puasa. Si Bli mengatakan lillahi ta'ala tidak ada tembak viewers waktu Iya. kompetisi lapas kopi. Benar. Tidak ada. Tidak ada. Tapi mengaku bahwasannya pernah tembak viewers di Iya, awal-awal. pas di konten, bukan di konten yang di lapas. Konten yang di awal-awal ya. Iya, konten-konten misalkan aku kayak main romantis sama si Mita Roja, Miranda, Sumek bah. Sumek. Susah melek. Iya, misalnya gini Mas, gini. Sekarang aku posting nih. Aku kasih tempo nih, misalnya 7 jam, 8 jam. Gimana caranya aku narik like-nya dulu. Misalkan udah dapat kita 400. Nah, dari situlah kita bisa tembak 5.000 atau 4.000. Jadi kan kita memacu nih, lihat bagus ya, nih banyak nih viewersnya gitu. Jadi kan seakan-akan kita ngangkat gitu, narik follower. Oh, berarti bagi Anda tembak viewers ini merupakan trik marketing gitu Trik ya. marketing. Aku sih sepakat juga apa yang dikatakan Sepakat, dia. Sepakat benar, kenapa? benar. Karena jujur ya, aku juga termasuk orang yang main di dunia Instagram atau di mana gitu kan. Nah, tapi ya kebanyakan orang-orang itu followersnya itu also itu memang beli gitu loh. 40.000 followers itu memang beli. Kenapa? Itu pancingan doang. Iya, pancingan. Pancingan doang. Nanti ketika 40.000 ke depannya itu pasti nanti bakal jadi apa ya ibaratnya organik terus lama-lama gitu. Justru selebgram yang paling ternama juga nembak sih Mas. Kalau aku yakin juga bakal kayak gitu sih. Orang itu. Iya, Aku bisa pastikan sama orang itu. Tapi kebanyakan orang-orang ya, kebanyakan ini cara berpikir orang-orang kalau misalkan dikit-dikit tayangannya banyak beli followers. Jangankan diri Anda, diri saya seperti itu juga. Ketika saya buat video banyak beli followers nih gitu kan. Sebenarnya gini ya, aku nggak menyalahkan kalian juga. Kalian mau bilang beli followers karena memang followers bukan sesuatu yang haram menurut aku. Benar. Itu sebuah trik marketing. Gini loh, kalau kita belajar Instagram, algoritma Instagram tentang followers itu nggak nyampe kotak kamu. Benar. Jadi diam aja gitu loh. Atau jangan-jangan gini, biasanya orang yang sering mengatakan kamu beli followers, dia adalah tokoh utamanya. Iya, Dia benar. tokoh utama yang sering beli followers, beli likers. Dia menyamakan diri dia dengan orang lain. Gini Mas, kalau dari aku sih ya. Iya. Aku tahu sebenarnya orang yang Mas maksud. Mas maksud yang Emang nembak follower. Emang siapa ya? Emang siapa? Inisialnya dong. Enggak, aku enggak Oke, bisa, oke, enggak oke. bisa juga kayak gitu. Tapi aku tahu orangnya pasti karena aku juga bisa gimana ya Mas? Memang aku juga bisa ngebaca pikiran orang sih. Enggak, ini memang benar sih Mas. Memang Iya, benar. iya, Aku iya, yakin iya. juga bisa kupastikan kalau memang orangnya tokoh utamanya juga yang dia gitu. Iya, orang ya. Dia, aku yakin bisa Kenapa kupastikan. ya dia tuh kayak vokal banget nyuar-nyuar kayak gitu ya? Gini Mas, kalau dari aku sih ya, dia udah nggak punya skill, udah nggak bisa megang apa-apa, cuma nimbrung doang. Ya itu bener gak sih? Enggak, aku bisa mastiin sih Mas, dia juga gak ada skill, dia nggak bisa megang apa-apa gitu. Oke. Dia cuma numpang di konten orang gitu. Exposure. Tapi dia bisa berani gitu untuk menilai seseorang gitu. Gimana tanggapnya Mas? Gimana ya? Tidak punya skill, tidak bisa megang apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain, mengomentari orang. Gimana tuh Mas? Dajjal udah keluar ya belum? Masih lama lagi ya? Kalau masih lama lagi biar di order lagi itu. Enggak gini Mas. Aku masih heran gitu kenapa dia masih hidup gitu. Bukan hidup gitu sih. Oh, gitu Mas. ya? Kenapa dia masih berani gitu untuk menilai seseorang yang memang benar-benar skillnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya gitu kan. Iya. Tapi dia bisa berani gitu. Bayangin Mas, coba. Aku udah gini aja, aku bisa nantangin sama dia gitu kan. Coba dia buat postingan. Satu aja gitu. Lihatkan sama kami. Kau edit sendiri, kau buat cerita sendiri. Kau posting itu satu aja. Aku lihat dari 1 bulan ini. Itu langsung ngirim DM atau gimana? Enggak, aku bisa. Oh. Pasti dia juga bakal sadar apa yang aku sampaikan. Secara publik Anda menantang seperti itu Iya. kepada mereka? Bukan mereka sih, Nas. Aku ini Oh, dia satu orang. Oh, gitu. personality ya. Satu personality. Siapa sih orangnya sih? Aku penasaran sumpah. Aku juga nggak tahu siapa orangnya. Aku ngomong tuh asal-asal aja. Nggak salah-salah ya. Serius loh, karena banyak yang ngomong. Gini Mas, gimana sih Mas ya? Dia udah bukannya apa sih Mas? Dia berani gitu loh ngomong. Dia hanya bisa cuma menilai, hanya seorang netizen yang
Pinomat kayak dia menghargain sikit gitu. Ini nggak ada ngargain loh mas. Atau nggak usah menghargai deh. Atau nggak usah menghargain. Udah lah nggak usah nyinggung video orang gitu. Emang video mana yang disinggung sama pihak itu? Enggak, misalnya gini. Ya aku ya nggak munafik gitu. Aku juga nembak di awal. Iya, nembak Pius. Apa tujuan nembak Piusnya? Ya tadi kan marketing. Ya untuk marketing ya. Cekokan aku gara-gara cerita dia. Agak jauh dikit. Video mana yang kamu maksud itu? Oke, nanti aku taruh linknya di bawah ini deh. Video mana? Biar nanti orang lihat ini mana orang-orang yang komen-komen gitu kan. Banyak sih mas kalau gitu. Oh, hampir semua video? Hampir semua, nggak semua video sih. Video yang salah satunya apa? Kisah nyata. Kisah nyata. Yang dari Mita Roja ya, yang kisah nyata ya. Aku juga belum ingat ya. Romance. Dia ada komentar di situ. Enggak, dia enggak komentar sih mas, tapi nampak sih dari matanya aku bisa lihat mata dia loh. Gimana caranya mata memberikan keterangan? Dia kan juga pernah apa sih namanya? Ngasih apa sih namanya? Ngasih motivasi atau ngejudge gitu. Ngejudge gitu. Secara langsung. Secara enggak langsung lah, mana berani dia kalau ngejudge langsung. Emang apa yang dibilang dia sehingga kamu seperti itu sih, reaksinya? Dia udah bilang, "Ih, udah kalian main video ini cuma main tembak view gitu. Okay. Apa sih gunanya sih?" gitu kan. Berarti kan enggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Ini udah kerasukan nih. Sampai cekoan Mas gitu, Mas. Mungkin orangnya ngomongin kamu. Kebalik kamu Enggak juga sih Mas. Dia enggak ngomongin aku aja sih. Justru mamanya nih ya. Justru ngomongin Mas Bams. Ngomongin aku juga. Mas Jack gitu. Emang aku ada ngomongin juga ya? Kirain aku tuh bersih loh ya, di ini Mas Bam juga entah di mana sih Mas Bam enggak lihat nih. Pernah berarti. Pasti Mas Bam juga di salah satu orang yang juga dijudge dia. Aku yakin juga bisa pastikan pastikan kalau orang itu ngejudge Mas Bam. Ciri-ciri orangnya itu seperti apa? Gabungan di mana gitu, maksudnya biar tahu gitu kan. Kayak mana ya Mas? Gak samar. Boleh sebutin aja, ntar sensor kalau berani. Gak usah sih Mas. Dia masih gak yakin sama yang edit nih. Bukan. Aku nggak mau kita menyebutkan salah satu nama. Itu nanti bakal jadi memperkeruh. Tapi kan disensor. Yang penting kan dia juga nggak bisa gitu Mas. Jadi kan dia kan dari sini aja juga bisa sadar gitu. Iya. Sadar. Mudah-mudahan dia nonton ya kan. Padahal aku nggak ada bisa ngapa-ngapain. Kok aku berani kali sih ngomentari orang gitu. Sempat ada masalah pribadi nggak? Enggak, aku nggak masalah pribadi buat apa? Karena mungkin keluarga dia sama keluarga kamu ada masalah? Enggak lah Mas, nggak pernah pula betoyor-toyor orang itu. Enggak. Oke. Tapi aku bisa pastikan salah satu dari dia memang dia orangnya. Berarti atas dasar itu kamu berkesimpulan bahwasanya konten kreator di Asan ini fake? Fake. Hanya gara-gara dia? Enggak lah, ya semua. Dan akhirnya orang juga seperti dia? Ya, kebanyakan lah Mas, kebanyakan itu. Terus satu Mas, kenapa dia Sunfitgram ini bukan aku orang yang sok meninggi sih Mas? Oke, agak dikit mundur lagi, oke. Nah berarti aku meninggi nih ya. Ngerendah, oke. Kenapa pas di saat aku, Ari, atau yang lain ya misalkan yang udah mamapnya lah, kami sering ngepost lah situ. Oke. Kenapa pas kami nggak ngepost lagi? Kenapa nggak ada yang bangkit salah satu di antara mereka? Selain Ari misalkan kami ngepost. Oke, kalian ngepost aku ini. Aku ngepost. Iya. Ari ngepost. Iya. Misalkan Tita juga ngepost. Tita kan juga alurnya genrenya beda. Iya, oke, terus? Bedanya dia kan jatuhnya di sini. Misalkan nih aku ngepost, Ari ngepost, Imam ngepost. Dulu kami enak Mas. Jadi kita ngepost itu kan kita kayak kejar-kejaran views. Bisa pastikan Mas, pasti di tahun lalu juga Mas ngerasain apa yang kami rasain. Benar nggak? Kalau menurut Mas lah kami dulu posting gimana? Keseruan kami dulu ngepost. Kalau aku lihat sih dulu memang kalian tuh termasuk orang yang gencar banget buat konten ya. Dan bisa dikatakan bahwasanya viewers kalian juga lumayan gitu. Saking lumayannya mungkin ada yang mengatakan kalian seperti itu ya banyak lah. Pas kami hilang, misalkan nih Ari udah jatuhnya ke TikTok. Oke. Dia udah nggak main konten. Aku juga nggak bakal main konten. Bukan nggak bakal main konten, tapi aku juga vakum gitu. Nggak aku bilang aku nggak main konten ya Mas. Saya beli buat IG story nggak main konten. 2 minggu lagi muncul videonya di Instagram. Gini Mas. Aku memang termasuk orang yang
kadang kan kita kan juga berpikiran satu. Kadang kan ada orang yang ngasih masukan, jangan lah bang, jangan berhenti. Gitu. Kadang kan kita dorongan orang-orang yang terkuat, misalkan orang-orang yang sayang sama kita, juga bakal yang ngasih masukan, bang janganlah, nggak seru bang kalau nggak orang abang yang nggak main, gitu. Oh gitu ya. Ya. Dan kamu merasa itu benar. Kalau aku nggak main nggak seru dunia ini gitu. Asahan ini nggak seru. Gini mas, gini ya. Batuk baje. Gini mas, misalkan. Ini bukan misalkan nih. Emang nyatanya gitu. Memang nyatanya. Nyatanya gitu, oke. Di saat kami nggak ngepost, itu udah sekitar berapa bulan? 5 bulan atau 6 bulan? 6 bulan ada nggak? Oke, 6 bulan kamu nggak? 6 bulan bisa ya? 3 bulan lah kayaknya. 3 bulan. Setengah tahun nggak setengah ngepost tahun ya, ya. nggak mungkin. Oke. Aku kayak Rifki Arasid dulu kan sama Bianda main. Kami udah nggak ngepost lagi, udah jarang vakum. Ari juga nggak ngepost. Di saat kami nggak ngepost, yang lain ada nggak mas kira-kira yang bisa lebih wah kak? Untuk saat ini, aku jujur aja ini ya. Untuk saat ini mungkin ada yang ngepost, cuman kontennya itu sangat tidak berfaedah. Kalau dari aku sih ya, kenapa aku dulu bisa bangkit gitu? Aku belajar mas. Iya, oke. Belajar. Dulu kan aku mainnya sama Udin nih. Oh, Ya kami juga video kami juga dulu ya biasa-biasa aja gitu. Oke, terus? Ya biasa-biasa aja. Jadi kan kita kan lihat belajar. Kita bisa lihat misalkan contohnya dari video yang lain, misalkan pitgram yang lain, selebgram yang lain. Kita bisa buat konten yang bisa lihat dari contoh mereka gitu kan. Kita kan dari situ kita bisa belajar gitu. Belajar. Kita kalau kita jatuhnya ke konten, kita harus bisa mau nggak mau siap nggak siap kita harus bisa jadi editing. Berarti kamu juga belajar juga lah editing gitu Ya, walaupun aku biasa-biasa yang ngedit tapi ya. Tapi kan bukan terlalu yang gimana-gimana, namanya juga Fitgram paling ya cut aja, kasih sound effect gimana gitu kan. Ya kan nggak terlalu ribet ya. Cuma kalau dari aku sih mas, kalau main Fitgram itu yang paling utama itu adalah Angel. Pengambilan. Angel ya namanya? Angel. Enggak Angel namanya. Aku bilangnya Angel mas. Enggak malaikat Angel. Angel Elga. Aku lebih suka yang bilang Angel. Aku Angel malahan. Angel ya. Oke. Angel ya. Ini aku baru tahu nih dari pembelajaran. Tapi memang dari Angel ya mas. Memang dari Angelnya sih. Oke, dari Angel. Dari angle-nya. Kalau memang misalkan kalian nggak punya kamera, dekatkan aja kamera itu. Kamera handphone itu paling terdekat. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan handphone yang kentang ya nggak bisa ya.